Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Baik. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Bagi sahabat pendengar kami yang sedang sakit, berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik dan saudara kami bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan, pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Terima kasih karena telah membolehkanku untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini, menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepadaku. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik, itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupanku. Haleluya! Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul 16 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau, supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan, supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami.
Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Ayat renungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul 16 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Mari kita mulai renungan pagi kita. Kata-kata bijak yang dapat kita petik adalah, bagikan iman Anda. Renungan kita pada hari ini ditulis dan disusun oleh Bill Crowder. Mari kita mulai kisah inspiratif. Pada tahun 1701, Gereja Inggris mendirikan Society for the Propagation of the Gospel, atau Perhimpunan Penyebaran Injil, untuk mengirim para misionaris ke seluruh dunia. Semboyan yang mereka pilih adalah Transiens Adiuvanos, ungkapan bahasa Latin yang berarti, kemarilah dan tolonglah kami. Itu sudah menjadi seruan bagi para pemberita Injil sejak abad pertama, saat para pengikut Yesus membawa pesan kasih dan pengampunan darinya kepada dunia yang sangat membutuhkannya. Ungkapan, kemarilah dan tolonglah kami, berasal dari panggilan Makedonia, yang digambarkan dalam Kisah Para Rasul 16. Paulus dan rekan-rekannya telah tiba di Troas yang terletak di pesisir barat Asia Kecil. Di sana, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus dan rekan-rekannya menerima penglihatan itu, segeralah mereka mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Mereka memahami betapa pentingnya panggilan tersebut. Tidak semua orang dipanggil untuk menyeberangi samudra, tetapi kita dapat mendukung mereka yang menunaikan panggilan itu dalam bentuk doa dan dana. Di sisi lain, kita semua dapat meneruskan kabar baik tentang Yesus Kristus kepada seseorang. Entah mereka yang seruangan dengan kita, yang kita temui di jalan, atau bersama kita dalam satu komunitas. Marilah berdoa agar Allah kita yang maha baik memampukan kita untuk menyeberang, dan memberikan pertolongan terbesar untuk orang lain, yaitu kesempatan untuk menerima pengampunan dalam nama Yesus. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, kemana Allah memanggil Anda untuk membagikan iman Anda. Bagaimana Dia dapat memperlengkapi Anda untuk menunaikan panggilan tersebut hari ini? Hal ini patut kamu ketahui dan menambah wawasan kamu. Ada catatan menarik dalam penggambaran Lukas tentang perjalanan Paulus ke Filipi. Di ayat 6, ia mengatakan, Paulus dan rekan-rekannya melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Sang Rasul telah dicegah untuk memberitakan Injil oleh Roh Kudus. Dalam rencana Allah yang baik, mereka harus melewatkan Asia Kecil, atau Turki pada masa kini, demi menyeberang ke Yunani dan memulai pengabaran Injil di Eropa. Alkitab tidak menjelaskan alasan untuk hal itu. Tetapi karena mengenali hati Allah untuk jiwa-jiwa yang terhilang di mana saja, kita dapat meyakini bahwa hal itu bukanlah cerminan kurangnya kasih Allah terhadap jiwa-jiwa yang berada di Asia Kecil. Kamu akan menerima kuasa. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu,
dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Menerima kuasa sangat dirindukan setiap orang. Dengan kuasa yang dimilikinya, maka dia akan memiliki harga diri yang besar dan kuasa itu juga membuat dirinya hebat. Berbicara tentang kuasa, maka dalam bahasa Yunani memakai dua makna, yaitu, exousia, berbicara tentang kuasa karena posisi yang di atas atau melampaui. Contoh murid-murid yaitu orang yang diutus oleh Tuhan bisa mengusir setan karena memiliki posisi lebih tinggi dari setan. Namun kata kuasa, dalam Kisah 1 ayat 8 ini berbicara tentang kuasa yang diperoleh karena penyertaan, dan pada waktu Roh Kudus dicurahkan maka kita bukan sedang berjalan dengan orang yang paling berkuasa di dunia ini, tetapi kita sedang berjalan dengan Roh Kudus. Jadi kita bisa mengalami kuasa karena ada penyertaan Allah dalam hidup kita. Berbicara tentang kuasa karena penyertaan ini, maka dampak yang terjadi pada gereja mula-mula dan orang-orang percaya ada 3 hal, yaitu: pertama, kuasa yang diberikan, kita akan mengkontraskan antara kuasa yang kita terima dari Roh Kudus dengan kuasa yang ada di Menara Babel. Dalam peristiwa Babel, yang mereka terima adalah kuasa moral. Dalam peristiwa ini, kita juga melihat ada sekelompok orang yang memiliki kuasa yang besar yang disebut dengan kuasa moral. Mereka adalah orang-orang yang disebut dengan pekerja keras, pekerja yang excellence, tim yang solid, komunikator yang ulung, penyemangat rekan, perencana terbaik. Bahkan dalam pasal ini dikatakan bahwa tidak ada yang mereka rencanakan yang tidak berhasil. Mereka adalah orang-orang yang visioner, orang-orang yang ulet dan tidak gampang menyerah dalam segala kesulitan dan penuh dengan keberanian. Tetapi persoalannya adalah bahwa kuasa moral yang mereka pegang maka membuat mereka membuang Tuhan dari tahtanya dan kedaulatannya dengan membuat menara sampai ke langit sehingga tidak memerlukan Tuhan. Mereka juga merasa moralnya sudah baik dan merasa tidak perlu standar dari Tuhan. Jadi Menara Babel adalah peristiwa yang mengerikan dan paling gelap di mana manusia yang diciptakan Tuhan itu membuang Tuhan yang menciptakannya. Demikian juga hal yang paling gelap dalam hidup kita, yaitu ketika kita membuang Tuhan dalam hidup kita. Sementara kuasa dalam peristiwa Pentakosta adalah kuasa Injil. Kebalikan dari orang-orang Babel yang memiliki kuasa moral yang luar biasa, maka murid-murid Yesus memiliki hal yang sebaliknya, yaitu lemah dalam hal moral. Seperti Petrus adalah orang yang egois, tidak berpikir secara dalam, Andreas orang yang suka kerja sendirian, Yakobus anak Zebedes adalah orang yang suka cari posisi dan punya sifat pembalas, Yohanes anak Zebedes seorang pemalu, tidak toleran dan mudah tersinggung. Filipus seorang yang tidak teliti, lambat ambil keputusan dan tidak punya inisiatif. Natanael orang yang gampang berprasangka, ragu-ragu, kritis dan negatif. Thomas seorang yang skeptik dan tidak mudah percaya. Matius seorang pemungut cukai yang levelnya sama dengan seorang pelacur. Yakobus anak Alfeus seorang pemungut pajak dan Yudas Iskariot seorang pengkhianat. Kalau dibandingkan dengan orang-orang dari Babel, maka murid-murid Yesus adalah sangat jauh kehidupan moralnya. Namun justru kepada orang-orang yang dibuang oleh dunia ini, maka Roh Kudus turun. Kalau di Babel, maka manusia membuang Tuhan, maka di dalam peristiwa Pentakosta itu, Tuhan datang dan diam dalam manusia.
Kata "menyertai" di sini memiliki arti diam secara terus-menerus. Jadi ketika kita menerima Kristus, maka Roh Kudus itu akan diam secara terus-menerus dalam kehidupan orang percaya bagaimanapun keadaan mereka. Kalau dalam Perjanjian Lama, maka Roh Kudus itu bisa keluar masuk dalam diri seseorang, namun dalam Perjanjian Baru, maka Roh Kudus akan menetap selama-lamanya pada diri orang percaya. Kedua, kuasa yang mengubahkan. Pada peristiwa Babel, kita menemukan kuasa perseteruan. Ketika manusia berusaha mencapai ke langit dengan kuasa moralnya, maka yang terjadi adalah perseteruan. Allah akhirnya turun dan memporak-porandakan mereka karena mereka sudah memberontak terhadap Allah. Tetapi ketika peristiwa Pentakosta, kita menerima kuasa pendamaian. Kalau di Babel terjadi kuasa perseteruan, namun sebaliknya melalui Pentakosta maka terjadilah kuasa pendamaian di mana Roh Kudus yang tinggal dalam kita melakukan suatu proses yang sangat penting, yaitu mendamaikan manusia dengan Allah. Roh Kudus itu akan menolong kita untuk mengambil langkah yang sangat penting, yaitu percaya kepada Yesus. Ketiga, kuasa yang dialirkan. Peristiwa Babel adalah merupakan proses di mana manusia fokus pada gedung, tetapi hari Pentakosta adalah hari di mana Allah berfokus pada orang. Kejadian 11 adalah peristiwa yang berhenti pada Babel dan tidak kemana-mana lagi karena sudah menjadi monumen. Tetapi Pentakosta bukan hari membangun monumen, tetapi membangun sebuah kegerakan di mana gereja tidak hanya berhenti di Yerusalem namun terus bergerak ke Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Dalam Matius 28 ayat 18-20, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kalau kita mau diselamatkan hanya membutuhkan satu firman, yaitu percaya kepada Yesus, maka kita akan diselamatkan. Namun kalau kita mau menjadi orang Kristen yang dewasa dan mau menjadi serupa dengan Kristus, maka kita perlu bekerja sama dengan Roh Kudus, membutuhkan semua firman dan semua kehendak Tuhan dalam hidup kita untuk kita taati. Untuk kita diselamatkan hanya butuh satu pekerjaan yang datang dari Roh Kudus dalam Yesus. Tetapi untuk membawa suatu kegerakan di mana supaya firman tersebar ke seluruh dunia, maka kita perlu kerjasama secara terus-menerus dengan Roh Kudus. Itulah sebabnya gereja jangan berjalan tanpa pemuridan, karena gereja yang memuridkan adalah gereja yang sedang bekerja sama dengan Roh Kudus untuk membangun kegerakan yang besar. Karena itu, marilah kita pakai kuasa yang kita terima dari Roh Kudus untuk membangun kegerakan menyebarkan firman Tuhan hingga ke ujung dunia. Menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Kisah Para Rasul 13 ayat 47 berkata, "Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi." Menjadi terang bagi bangsa-bangsa adalah panggilan setiap orang Kristen. Yesus adalah terang dunia dan kita telah ditetapkan untuk membawa dan menyatakan terang kepada dunia ini. Sebagaimana dalam Matius 5 ayat 14-16, Yesus berkata,
Kamu adalah terang dunia, artinya menerangi lingkungan sekitar di mana kita berada. Terang kita tidak dirancang untuk disembunyikan, tapi untuk diperlihatkan kepada banyak orang dan mempengaruhi mereka. Salah satu tugas panggilan Tuhan bagi kita adalah untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Menjadi terang bagi bangsa-bangsa, artinya kehidupan kita harus memancarkan suatu kebenaran Kristus yang bercahaya, menerangi orang yang hidupnya dibelenggu oleh ketidakbenaran atau dalam kegelapan yang menguasainya, dalam keyakinan atau kepercayaan yang sia-sia, kebiasaan hidup yang tidak membangun, hidup dalam hawa nafsu dosa, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup dan kejahatan. Semua orang bisa menjadi terang bagi bangsa, namun tidak mudah untuk bisa menjadi terang dunia. Sama seperti menjadi garam dunia perlu proses, demikian juga menjadi terang dunia perlu sebuah proses. Tentunya tidak sembarangan Tuhan menetapkan seseorang untuk menjadi terang dunia. Tuhan memproses bangsa Israel sedemikian rupa, dipersiapkan untuk menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Aku ini, Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Dari teks ini kita bisa belajar bahwa tahapan untuk menjadi terang itu adalah dipanggil, harus ada respon mau atau tidak, dipegang tangannya, harus menurut, tidak boleh memberontak atau melawan, ingin lepas, dibentuk, merelakan bentuk atau tabiat asli diubah sama sekali, menjadi perjanjian, menjadi terang. Tugas yang sama Tuhan amanatkan agar kita menjadi terang dan saksi Tuhan serta membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Ini bukan tentang kehebatan kita menjadi saksi Tuhan, tetapi apakah kita bersedia dipakai dalam pelayanannya. Apabila kita tidak bersedia pun, Tuhan punya banyak cara untuk memanggil orang untuk datang dan percaya kepada Tuhan. Tuhan bisa menggerakkan hati seseorang tanpa perantaraan manusia sekalipun. Namun apabila kita bersedia menjadi saksi Tuhan dan membawa keselamatan pada orang yang belum percaya, maka Tuhan akan menyertai pelayanan kita sebagaimana Paulus mendapat penyertaan Tuhan dalam pelayanannya. Ada banyak orang di dunia ini yang sudah ditentukan Allah untuk menjadi percaya, tetapi masih hidup dalam kegelapan sampai saat ini. Maukah Anda dipakai menjadi alatnya? Mari bergerak melayani Tuhan dan memberi kesaksian tentang keselamatan dengan berbagai cara atau media apapun yang dapat kita gunakan. Ucapan, Tuhan memberkati, atau Tuhan mengasihimu, kepada orang lain akan menyentuh hatinya bila selama ini ia tidak pernah merasakan kasih dan berkat yang sejati. Perdengarkan lagu-lagu rohani, share ayat firman Tuhan ataupun renungan Alkitab di media sosialmu seperti Facebook, Twitter, Instagram atau lainnya. Mungkin kita tidak pernah melihat hasil kesaksian kita secara nyata, tapi lakukanlah dengan penuh iman bahwa ada seseorang di luar sana yang telah ditetapkan Allah untuk percaya tetapi masih dalam kegelapan dan perlu mendengar dan membaca tentang Yesus dan orang itu menjadi percaya. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami, Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Bagaimana proses yang dialami oleh para rasul hingga mereka menjadi terang dunia? Sungguh berat yang mereka alami. Karena itu,
Berjuanglah terus untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa sepanjang hidup kita. Apa panggilan Makedonia? Istilah panggilan Makedonia mengacu pada visi pemberian Tuhan yang mengarahkan rute yang diambil Paulus dalam perjalanan misionarisnya yang kedua. Rencana Paulus adalah mengunjungi dan memperkuat gereja-gereja yang telah ia dirikan di provinsi Galatia di Asia selama perjalanan pertamanya. Setelah itu dia berharap untuk menyebarkan Injil ke daerah-daerah yang belum bergereja. Paulus dan rekan-rekannya, Silas dan Timotius, mempunyai rencana untuk langsung menuju ke barat. Namun mereka dihalangi oleh Roh Kudus untuk memberitakan Injil di provinsi Asia. Tidak diketahui secara pasti apa yang menyebabkan Paulus dan timnya mengubah rencana mereka. Namun entah bagaimana Roh menjelaskan kepada mereka bahwa mereka tidak boleh pergi ke bagian barat daya Asia kecil. Mereka selanjutnya mencoba menuju utara ke Bitinia, yang terletak di sepanjang pantai selatan Laut Hitam. Namun, sekali lagi, Roh Yesus tidak mengizinkan mereka, maka para misionaris menyusuri wilayah Misia dan tiba di kota pelabuhan Troas. Jelaslah bahwa para misionaris masa awal ini peka terhadap pimpinan Roh Kudus. Rute yang mereka ambil sangat bergantung pada arahan roh dan doa. Seandainya mereka mengikuti rencana awal, pekerjaan mereka akan terbatas pada Asia Kecil, sekarang Turki. Sewaktu Roh menutup pintu, para misionaris terus mencari arahan untuk perjalanan mereka. Setelah dialihkan 2 kali, Paulus terhenti di Troas, di pantai timur Laut Aegea. Di sana Paulus menerima panggilan Makedonia. Pada malam hari Paulus mendapat penglihatan tentang seorang Makedonia berdiri dan memohon kepadanya, "Marilah ke Makedonia dan tolonglah kami." Visi ini merupakan arah jelas yang mereka perlukan. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, kami segera bersiap-siap berangkat ke Makedonia, karena kami menyimpulkan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada mereka. Perubahan perspektif yang menarik terjadi antara Kisah Para Rasul 16 ayat 8 dan Kisah Para Rasul 16 ayat 10. Pada ayat 8 narasinya ditulis sebagai orang ketiga, mereka. Namun di ayat 10, orang pertama, kami digunakan narator menyertakan dirinya sendiri dalam aksi tersebut. Jelas sekali bahwa Lukas, penulis Kisah Para Rasul, bertemu dengan Paulus di Troas dan bergabung dengan kelompok misionaris. Beberapa orang percaya bahwa Lukas adalah orang Makedonia, yang Paulus lihat sebelumnya dalam mimpinya dan bahwa, begitu Paulus bertemu dengannya, dia tahu pasti bahwa dia akan menemani Lukas dalam perjalanan ke barat. Paulus menaati penglihatan itu. Jika orang Makedonia membutuhkan bantuan, maka mereka akan pergi ke Makedonia, bagian utara dan tengah Yunani modern. Panggilan Makedonia mengakibatkan Paulus dan rekan-rekannya berlayar dari Troas ke Neapolis, berhenti untuk bermalam di Pulau Samotres. Dari Neapolis, mereka melanjutkan perjalanan ke koloni Romawi di Filipi, kota utama di distrik Makedonia. Kawasan ini masih dikenal sebagai pintu gerbang ke Eropa. Sampai saat itu dalam sejarah, Injil hanya terbatas di Asia, dan banyak sejarawan memuji kepedulian Paulus terhadap panggilan Makedonia yang menyebabkan penyebaran agama Kristen ke Eropa dan dunia Barat. Banyak hal terjadi di Makedonia: pertobatan Lydia, pembebasan seorang budak perempuan peramal,
pemenjaraan Paulus dan Silas di Filipi, pertobatan kepala penjara dan rumah tangganya, dan khotbah Paulus di Areopagus di Athena adalah beberapa hal penting dalam perjalanan misionaris kedua. Paulus mendirikan beberapa gereja sebagai tanggapan terhadap panggilan Makedonia. Perkumpulan orang percaya setempat didirikan di Filipi dan Tesalonika di Makedonia, dan di Korintus di dekat Akhaya. Gereja-gereja ini penting dalam pertumbuhan gereja mula-mula dan menikmati hubungan jangka panjang dengan para rasul. 5 surat perjanjian baru ditulis kepada ketiga gereja ini. Sejarah gereja dan dunia berubah selamanya karena mimpi yang diberikan Tuhan yang dikenal sebagai panggilan Makedonia. Tidak menghiraukan nyawa, Kisah Para Rasul 20 ayat 24 berkata, "Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah." Jika kita sudah sampai pada keputusan tidak menghiraukan nyawa, itu berarti kita sudah berada pada tahap keputusan final dalam hidup. Sekali melangkah tidak akan mundur lagi. Sekali mengikut Yesus tetap mengikut Yesus walau nyawa taruhannya. Itulah yang terjadi dalam hidup Paulus. Seluruh hidup Paulus merupakan pengalaman dari satu resiko yang penuh tekanan ke resiko lainnya. Ia berkata dalam Kisah 20 ayat 23, "Roh Kudus bersaksi kepadaku dalam setiap kota bahwa penjara dan sengsara menunggu aku." Tetapi ia tidak pernah tahu dalam bentuk apakah semuanya itu akan terjadi, atau kapan semuanya terjadi, atau oleh siapakah itu semua terjadi. Paulus telah memutuskan untuk mempertaruhkan nyawanya di Yerusalem dengan pemahaman penuh tentang apa yang mungkin terjadi. Apa yang telah ditanggungnya membuat ia tidak ragu tentang apa yang akan terjadi di Yerusalem. 5 kali aku disesa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian, dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Apa artinya ayat ini? Artinya adalah Paulus tidak pernah tahu dari mana asalnya pukulan berikutnya. Setiap hari ia mempertaruhkan nyawanya untuk kepentingan Allah. Jalan-jalan darat tidak aman, sungai-sungai tidak aman, bangsanya sendiri, orang Yahudi, tidak aman, bangsa-bangsa lain tidak aman, kota-kota tidak aman, padang gurun tidak aman, laut tidak aman, bahkan orang-orang yang disebut Kristen tidak aman. Ia mempunyai 2 pilihan, menyia-nyiakan hidupnya atau hidup dengan resiko. Dan ia menjawab pilihan itu dengan jelas, "Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah." Ia tidak pernah tahu akan apa yang terjadi setiap hari.
tetapi jalan Kalvari memanggil dan ia mempertahankan hidupnya setiap hari, dan itu tepat. Rasul Paulus bukan hanya memahami dengan jelas panggilan Allah terhadap dirinya, tetapi dia juga memiliki komitmen untuk melaksanakan panggilan tersebut dan bersedia menanggung risiko apapun. Oleh karena itu, dia bersedia melayani secara total. Dia bukan hanya menyerahkan waktunya, pikirannya, tenaganya, masa depannya, bahkan dia bersedia mengorbankan nyawanya sendiri agar panggilan Allah terhadap dirinya itu terlaksana. Rasul Paulus tidak mengkhawatirkan keamanan atau keselamatan dirinya, melainkan dia mengkhawatirkan jemaat yang terancam oleh ajaran palsu yang akan merajalela sesudah ia pergi. Ketaatan Rasul Paulus terhadap kehendak Allah dan kasih Rasul Paulus terhadap jemaat yang dilayaninya membuat dia sanggup melayani secara total dan sanggup menghadapi semua tantangan yang menghadang. Adanya orang-orang Yahudi yang bersikap sebagai oposisi dan selalu berusaha menghalangi pelayanannya, bahkan berusaha membunuh dia, tidak pernah meruntuhkan semangatnya untuk terus melayani jemaat. Bila kita menghendaki agar amanat agung Tuhan Yesus bisa terlaksana, kita memerlukan adanya orang-orang yang melayani secara total seperti Rasul Paulus, untuk bisa melakukan terobosan dan melayani orang-orang yang menentang kekristenan. Kita memerlukan orang-orang yang tidak memikirkan kepentingannya sendiri. Apakah kita telah mengikuti jejak Rasul Paulus dengan melayani secara total dan bersedia menanggung risiko apapun agar kehendak Allah terlaksana? Bila gereja selalu mencari aman dan mundur saat menghadapi masalah berat, amanat agung Kristus tak akan pernah terselesaikan. Karena itu, beranilah bertaruh nyawa kita demi pengembangan Injil Kerajaan Allah di bumi ini. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Hari ini kita akan membahas tema Bersukacitalah di dalam Tuhan. Mengapa tema ini sangat penting? Karena sukacita di dalam Tuhan akan membuat hidup kita bahagia selalu. Paulus berulang kali meminta jemaat Filipi untuk bersukacita di dalam Tuhan. Dia mengulang-ulangi perintah yang sama di sepanjang surat Filipi. Dari sini, kita dapat melihat bahwa bagi Paulus, sangatlah penting bagi jemaat untuk selalu bersukacita di dalam Tuhan. Hal ini sedemikian penting, Paulus tidak keberatan berkali-kali mengulangi perintah yang sama. Kita mungkin merasa heran, mengapa Paulus memberikan perintah yang begini kepada jemaat? Bukankah Alkitab berkata, "Berbahagialah yang berduka cita"? Bukankah tertawa sepanjang hari itu tindakan yang tidak spiritual? Mengapa Paulus meminta jemaat untuk selalu bersukacita? Yang jelas, terdapat dua macam sukacita di sini. Satu yang duniawi dan satunya lagi yang spiritual. Dan apa yang Paulus bicarakan adalah sukacita yang spiritual itu. Orang yang spiritual tidak hanya memiliki sukacita di dalam hati, tetapi juga selalu bersukacita di dalam Tuhan. Karena sukacita semacam ini datangnya bukan dari manusia, tapi merupakan buah roh. Sekiranya setiap orang percaya dengan sepenuh hati menaati pimpinan Roh Kudus, memusatkan perhatian pada hal-hal dari roh, maka mereka juga akan mengalami sukacita dari dalam. Dengan kata lain, sukacita adalah pet kita sedang menaati Roh Kudus. Kita orang yang spiritual, Paulus telah berulang kali berkata di surat Filipi tentang hal bersukacita. Sukacita yang tersirat di seluruh surat ini adalah sukacita besar yang tak terucapkan. Mengapa Paulus mengajak kita untuk bersukacita?
Pertama, karena sukacita itu adalah indikator yang mencerminkan kondisi spiritual kita. Sekiranya kehidupan spiritual itu sehat, segala sesuatu dalam keadaan baik-baik dan seharusnya, maka akan ada sukacita. Sekiranya terdapat permasalahan di dalam kehidupan spiritual, maka sukacita akan dengan segera menghilang. Bagaimana caranya agar kita bisa sukacita senantiasa? Pertama, kita harus berdiri teguh di dalam Tuhan. Perhatikan, di ayat 1, Paulus meminta gereja untuk berdiri teguh dalam Tuhan. Di ayat 4, Paulus meminta jemaat untuk bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Keduanya sangat erat berhubungan. Untuk kita dapat senantiasa bersukacita, kita harus teguh berdiri. Hanya mereka yang teguh berdiri yang akan dapat senantiasa bersukacita. Dengan kata lain, hidup yang berkemenangan merupakan rahasia bagi kehidupan yang bersukacita. Saat kita berhadapan dengan masalah dan ujian, dan kita berkemenangan ke atasnya oleh kasih karunia Tuhan, maka kita pasti akan dipenuhi oleh sukacita yang datang dari kemenangan itu. Sebaliknya, jika kita menyerah dan gagal saat kesusahan dan ujian datang, kita pasti akan merasa bersalah, menyalahkan diri kita dan jatuh ke dalam depresi. Seorang Kristen yang selalu kalah tidak akan dapat bersukacita. Pernahkah kita kehilangan kendali dan marah-marah? Kita bentrok dengan orang tua, karena pemikiran mereka yang agak konservatif. Dan karena itu, kita selalu bertentangan pendapat dan tidak dapat berkomunikasi. Namun setelah perkelahian itu, kita akan merasa sangat sedih dan punya rasa bersalah. Karena kita gagal mengendalikan emosi, dan setelah menyampaikan kata-kata yang tidak seharusnya kita sampaikan, kita rasa bersalah karena telah menyakitkan hati orang tua kita. Seorang Kristen yang selalu marah-marah, yang selalu gagal, tidak akan dapat bersukacita. Agar dapat bersukacita, kita harus teguh dalam Tuhan, mengalahkan semua kelemahan. Ada satu senjata yang pasti akan membantu kita untuk berkemenangan. Senjata itu adalah ajaran Alkitab, sekalipun kita baru saja menjadi orang percaya, sekalipun kita lemah, selama kita mau berpegang teguh pada ajaran Alkitab, maka kita pasti dapat membalikkan semuanya. Kita akan dapat mengalami sukacita kemenangan. Kedua, kita harus sehati sepikir di dalam Kristus. Di sini Paulus pertama kali menyebut nama dua kakak adik yang bernama Odia dan Sintike. Kita tidak tahu banyak tentang mereka berdua karena nama mereka hanya muncul satu kali saja di sini, dan tidak di tempat lain. Tetapi dari sini kita mendapat informasi yang sangat penting tentang latar belakang kedua dari mereka. Mereka berdua bukan saja percaya pada Tuhan, tetapi juga merupakan teman sekerja Paulus dalam pelayanan Injil. Ada yang berpendapat bahwa mereka mungkin termasuk jemaat awal di Filipi karena di Kisah Para Rasul 16 dikatakan bahwa setelah Paulus tiba di Filipi, dia pergi ke suatu tempat doa dan mengabarkan Injil pada perempuan-perempuan di sana. Bagaimanapun, kedua saudara ini sangatlah berapi-api dalam pelayanan dan sama sekali tidak punya rasa takut. Sekalipun Paulus dan Silas sedang dianiaya di Filipi demi Injil, tetapi mereka masih bergabung dengan pelayanan misi. Di samping itu, penilaian Paulus terhadap mereka agak tinggi. Paulus menyebut mereka sebagai teman sekerja. Gelar teman sekerja adalah gelar yang sangat terhormat.
gelar yang menunjukkan bahwa mereka sudah banyak berkorban bagi pelayanan. Meskipun kedua kakak adik tadi mempunyai kualitas yang sangat bagus, tetapi sayangnya mereka tidak akur. Masalah di antara mereka sudah sampai di tahap di mana orang lain juga sudah mengetahuinya, dan Paulus harus secara terbuka menasihati mereka. Mungkin Epafroditus saat mengunjungi Paulus dan melaporkan keadaan gereja kepadanya, juga menceritakan tentang perselisihan di antara kedua kakak adik itu. Tetapi tidak dijelaskan apa yang menyebabkan perselisihan mereka itu. Sumber perselisihan sepertinya bukan masalah doktrin atau ajaran palsu, karena jika berkaitan dengan ajaran, Paulus pasti akan dengan serius memberikan peringatan kepada gereja untuk berwaspada. Yang jelas, perselisihan bukan disebabkan oleh doktrin, tapi besar kemungkinan karena perbedaan karakter ataupun dalam hal bagaimana melakukan sesuatu. Pada kenyataannya, banyak konflik di antara orang percaya, di antara para pemimpin bukanlah karena perbedaan doktrin, tetapi justru diakibatkan oleh perbedaan karakter dan cara bagaimana melakukan sesuatu hal. Mungkin yang satu berpendapat kita harus dengan cepat membuat orang untuk datang pada Tuhan, dan satu lagi berpendapat, kita tidak boleh terlalu terburu-buru. Satu yang berpendapat uang persembahan harus disalurkan untuk hal ini, tetapi yang satu lagi berpendapat, kita harus menyalurkan ke pelayanan yang lain. Dalam setiap hal, masing-masing mempunyai pemikiran dan alasan mereka sendiri, dan masing-masing bersikeras dengan pikiran mereka, tidak mau mengalah. Pada awalnya, perselisihan di antara Odia dan Sintike adalah masalah di antara mereka berdua. Lalu mengapa Paulus menanggapinya dengan sangat serius, sampai menyebutkan secara terbuka di dalam surat? Sebenarnya, ini bukan masalah yang kecil. Mereka terlibat dalam pelayanan. Jadi apa yang menjadi masalah mereka pasti akan berdampak pada gereja. Jika Paulus tidak menangani masalah ini, masalahnya akan terus berkembang dan perselisihan di antara mereka akan menjadi perselisihan di antara dua kelompok yang akan berakhir pada pepecahan gereja. Banyak gereja yang pecah dan pemimpin berpisah satu dari yang lain, karena mereka gagal untuk menangani masalah kecil dengan baik, dan akhirnya jemaat biasa juga terbawa-bawa ke dalam permasalahan mereka. Hal ini sangat tidak memuliakan Allah. Perselisihan merupakan hal yang lazim terjadi. Konflik yang timbul akhirnya berujung pada pepecahan. Selama ada manusia, pasti akan ada konflik, apakah di dalam dunia maupun di dalam gereja. Hampir tidak mungkin untuk setiap orang memiliki karakter dan pikiran yang sama. Yang penting adalah setiap orang mau meninggalkan pikiran yang subjektif dan bersama-sama mencari solusi untuk bertumbuh bersama. Persoalan kunci adalah bagaimana untuk memuliakan Allah, bukannya mendatangkan aib pada Allah dan jemaatnya. Ketiga, kita harus bisa menjadi mediator dan pendamai dalam perselisihan. Apa solusi Paulus dalam menangani masalah di antara Odia dan Sintike? Bahkan, kuminta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Paulus sedang meminta pada seseorang di gereja untuk menjadi penengah, sebagai pembawa damai untuk memperdamaikan kedua kakak adik itu. Jadi siapa pembawa damai ini? Yang pasti, orang ini mengenal kedua pihak dan mempunyai hubungan yang baik dengan mereka.
dia juga harus menjadi orang yang dewasa, berwibawa dan adil. Dalam teks ini yang menjadi mediator dan pendamai Odia dan Sintike adalah Sun Sugos dan Clement. Mereka bertindak menjadi juru damai dalam persoalan ini agar sukacita di dalam Tuhan bisa tercapai. Keempat, kita harus bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Sukacita akan bisa kita raih jika di dalam hati kita ada kebaikan baik kepada diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Kita harus mampu melepaskan pengampunan bagi saudara kita yang melakukan kesalahan dan fitnahan kepada kita. Tanpa pengampunan kita sulit sekali bersukacita di dalam Tuhan. Lewat pengampunan kita membuang segala yang pahit dan pedih dan memasukkan sukacita ke dalam tubuh dan jiwa kita. Seperti Raja Daud bersukacita dan tidak melupakan kebaikan Tuhan karena Tuhan yang mengampuni kesalahan, menyembuhkan penyakit, menebus dari kematian, memberi kasih setia dan rahmat dan yang memuaskan setiap kita. Bahkan dalam catatan kitab suci, dengan bersukacita kita bisa meraih kemenangan dan keberhasilan. Misalnya, tembok Yeriko bisa hancur hanya dengan bersorak-sorai. Sukacita kita bisa memberikan dampak yang baik untuk sekitar kita. Sebaliknya, keluhan kita bisa memberikan dampak yang buruk untuk sekitar kita. Kelima, kita jangan khawatir. Terkadang sebagai manusia kita dikuasai oleh kekhawatiran yang tidak beralasan bahkan tidak terbukti sama sekali. Hal tersebut tentunya akan mencuri damai sejahtera kita. Oleh karena itu kita harus dapat mengalahkan rasa khawatir seperti itu agar beroleh kebahagiaan. Kekhawatiran menunjukkan kita tidak mantap mempercayai Tuhan. Pikiran kita bercabang antara Tuhan dengan yang lain. Kekhawatiran akan mengerogoti pikiran dan iman kita sehingga membuat kita tidak bertumbuh, sama seperti benih yang ditaburkan di tengah semak duri. Kekhawatiran membuat kita tidak akan beroleh apa-apa dari Tuhan. Karena itu agar memperoleh kebahagiaan kita harus membuang rasa khawatir yang tak beralasan dan mengisi pikiran kita dengan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Bapa terkasih, Engkau telah mengutus Putra-Mu demi menyelamatkan dan mengampuni kami. Perlengkapilah diriku untuk menjadi pemberita kabar baik-Mu yang agung, agar pengampunan dan kelepasan dapat diterima oleh semua orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain.
supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.